warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita berada di dalam kenikmatannya. Lebih-lebih saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan maghfirahnya kepada kita, sehingga kita menjadi seseorang yang benar-benar keluar dari bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita insyaallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan terdapat beberapa kemuliaan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemuliaan tersebut hanya khusus untuk siapapun yang berpuasa, terutama saat berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap as-shaimin, terhadap orang yang berpuasa, yaitu bau mulutnya bernilai mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sehingga beliau mengawali sabdanya ini dengan sumpahnya, yang mana beliau mengatakan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina al-Imam al-Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang nyawa Muhammad itu ada di genggamannya, la khulufu fami shaimi, sungguh bau mulut daripada orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bau misik. Ini merupakan salah satu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagaimana saat bau mulut daripada orang yang berpuasa dinilai mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ta'ala membandingkannya, atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bau misik. Ini merupakan satu hal yang hendaknya menjadi pemicu semangat bagi setiap orang yang akan berpuasa dan yang sedang berpuasa, bahwa bau mulut orang yang berpuasa di mata Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mulia. Ikhwan rahimakumullah, hadihi busyra, ini adalah kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga bau mulutnya dinilai kurbah, dinilai pendekatan, dinilai ibadah, dinilai salah satu amal yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, bau mulut orang yang tidak berpuasa tidak ada nilai di mata Allah, tapi saat dia berpuasa kemudian mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, subhanallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bernilai yang sangat mulia. Ikhwan wa ikhwati yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama, muncul pertanyaan di antara kita. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala di sini mencium bau. Muncul pertanyaan, berarti Allah ta'ala mempunyai hidung, mempunyai pernafasan, sehingga Allah ta'ala mencium bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau misik. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa di dalam sabda Nabi ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan bahwa hada inna dzalika majazun, sesungguhnya sabda Nabi yang sedemikian itu sifatnya adalah majaz, bukan hakiki, hanya saja majaz. Sehingga di dalam salah satu karya yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Al-Imamil Kabir Al-Mazari,
Beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwa apa yang disabdakan oleh dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sabda Nabi Muhammad hadis di atas yang mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan dengan bau misik, ini adalah majaz. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah pantas untuk disifati seperti sifat manusia. Mencium bau, meraba, merasa. Tidaklah pantas kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat sedemikian. Oleh karenanya, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya, beliau memberikan makna daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la khulufu fami shaimi atyab indallahi min rihil misik. Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau misik. Beliau Al-Imam Al-Baghawi memberikan tafsir daripada takwil daripada hadis ini, yaitu as-sana ala shaimi war-ridha bi fi'lihi. Kata beliau, ini menandakan maksudnya adalah Allah Ta'ala memuji orang yang berpuasa dan ridho terhadap orang yang berpuasa. Sedemikian ini juga ditanggapi oleh seluruh daripada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa untuk kita sifati mencium bau seperti saat kita mencium bau. Namun ini diartikan sebagai makna majaz saja. Oleh karenanya ikhwan wa ikhwati rahimakumullah, perlu kita ketahui maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan dengan bau misik. Ini adalah satu pujian dari Nabi Muhammad untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersemangat. Jangan minder karena sebab bau mulut kita. Jangan minder karena sebab bau mulut kita. Karena sebab bau mulut kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada minyak wangi sekalipun. Bahkan terdapat salah seorang alim mengatakan, ketika seseorang menggunakan misik, menggunakan minyak wangi, itu nilainya adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, saat seseorang mengeluarkan bau mulutnya dan saat dia sedang berpuasa, maka pahala bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih besar daripada pahala orang yang menggunakan minyak wangi di luar saat dia sedang berpuasa. Inilah beberapa tanggapan daripada para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik atau wewangian yang paling mahal sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini benar-benar menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga menjadi perantara puasa kita puasa yang makbulah. Dan semoga puasa kita di hari ini bahkan sampai hari-hari ke depannya benar-benar menjadi sabab musabab rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada kita dan maghfirahnya turun juga kepada kita. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.